Monggo, Bu Astrid. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Malam ini dari program studi Doktor Arsitektur Konsentrasi Arsitektur Digital Universitas Sugih Pranata menyelenggarakan acara ngobrol bareng sore petang yang ke-33 atau NBSP. Acara kali ini mengetengahkan tema Net Zero Healthy dan pada malam ini kita mendapatkan kehormatan dengan hadirnya dua narasumber yaitu Dr. Insinyur Riyandi Tarigan MT dan Bapak Ari Dwi Jatmiko STMT. Em, pada malam ini, sebelum kita mendengarkan paparan dari kedua narasumber, eh, kita akan mendengarkan pembukaan terlebih dahulu dari Kepala Program Studi Doktor Arsitektur Konsentrasi Arsitektur Digital Universitas Sugih Pranata, yaitu Prof. Purwanto. Pada Prof. Purwanto, silahkan waktunya. Iya, baik. Terima kasih, Bu Astrid. Selamat malam, Ibu Bapak sekalian semuanya. Ini kelihatannya masih ada yang bocor. Saya matikan dulu. Oke. Selamat malam, Ibu Bapak sekalian semuanya, dan terima kasih atas kehadirannya pada ngobrol bareng Selasa petang edisi yang ke-33 dengan tema Net Zero Healthy gitu ya. Eh, Malam hari ini kita menghadirkan Pak Riyandi Tarigan, dosen program studi Doktor Arsitektur Konsentrasi Arsitektur Digital Unika Sugio Pranoto, dan mahasiswa Pak Ari, gitu ya, yang akan membicarakan tentang Net Zero Healthy. Dan pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang, berdiskusi terkait dengan apa itu yang disebut sebagai Net Zero Healthy, gitu ya. Nah, Ibu sekalian semuanya, eh, kami juga akan mengundang Ibu sekalian untuk hadir pada hari Sabtu nanti. Itu ada acara kami mengenalkan program studi Doktor Arsitektur Konsentrasi Arsitektur Digital juga gitu ya. Nanti link akan kami bagikan bagi Ibu sekalian yang tertarik untuk studi eh, program S3 ini dapat mendaftar di eh, link pmb.unika.ac.id atau hadir di hari Sabtu ini gitu ya. Kiranya itu yang bisa menjadi pengantar buat kita ya, di dalam ngobrol bareng Selasa petang ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya kembalikan kepada Bu Astrid. Silakan Bu Astrid. Oke, matur nuwun Prof. Sebelum kita melanjutkan kepada narasumber pertama, mungkin saya ada perkenalan sedikit. Beliau adalah Dr. Insinyur Riyandi Tarigan MT, yang merupakan dosen di program studi arsitektur eh, Universitas Katolik Sugih Pranata.
Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Gadjah Mada, S2-nya di ITB, dan pendidikan S3-nya di Universitas Parahyangan. Beliau menekuni bidang gagasan desain dan juga merupakan praktisi di bidang penataan dan desain lingkungan, permukiman, dan perkotaan. Adapun terkait dengan publikasi karya ilmiahnya, beberapa karya terakhirnya antara lain berjudul Modernity versus Traditionality, The Approach the Vernacular Architecture in Maintaining Traditional Architecture Through Structuralism, dan Reconstructing the Understanding of the Symbolic Meaning Behind the Architecture of Japanese Traditional House. Kepada Bapak Riyandi Tarigan, dipersilakan untuk memulai paparannya. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih karena saya diberi kesempatan gitu ya untuk bukan menjelaskan tapi berdiskusi tentang net zero healthy ini. Bapak Ibu mohon izin untuk saya membuka ya presentasi saya sudah terlihat Bapak Ibu. Sudah terlihat, Oke, Pak Tarigan. ya saya sebentar dulu. Nah, kalau ini sudah terlihat ya. Sudah terlihat, Pak Tarigan. Ya, ya, terima kasih. Saya memulai dengan judul mencapai keseimbangan emisi karbon dengan gaya hidup sehat gitu ya. Ya, memang berkaitan dengan net zero itu pasti terkait dengan gas karbon gitu ya, gas karbon atau emisi karbon yang dihasilkan. Eh, kita melihat sebuah fenomena sebetulnya dari Indonesia itu 25 juta orang kurang lebih itu masuk dalam kategori penduduk miskin ya. Apakah itu miskin atau miskin yang ekstrim. Jadi ini merupakan bagian sebuah fenomena yang penting yang berkaitan dengan bagaimana menciptakan atau meningkatkan net zero healthy itu. Nah, memang selama ini ya net zero itu jarang dikaitkan dengan persoalan hidup sehat ya, tapi lebih menjurus pada net zero energy, ya, kemudian net zero waste dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat perkembangan ya sebuah fenomena seperti di Amerika Serikat itu ya 100 juta warga Asia menghadapi gelombang panas yang berbahaya. Ya ini menyangka berkaitan dengan faktor-faktor kesehatan. Gitu. Kemudian yang kedua itu ternyata Jakarta itu menduduki peringkat pertama di dunia dalam konteks kualitas udara yang terburuk gitu ya. Kemudian rumah-rumah yang saat ini gitu ya adalah rumah tidak sehat atau rumah tidak layak huni seperti itu. Kemudian juga ternyata Indonesia itu masuk 10 besar negara dengan polusi terburuk sepanjang 2023 gitu ya. Dan kemudian juga menduduki kedua setelah Brasil ya seperti itu. Nah, ini sebetulnya kita melihat ada kecenderungan yang berbahaya yang berkaitan dengan faktor kesehatan masyarakat secara menyeluruh akibat dari persoalan-persoalan yang muncul. Jadi seperti gelombang panas dan sebagainya itu berkaitan dengan apa namanya gas emisi gitu ya. Jadi EGK, ya. Jadi emisi gas karbon yang saat ini memang menjadi bagian penting di dalam konteks keberlanjutan. Nah, eh, kalau kita melihat, ya, kita bisa melihat mungkin di dalam konteks yang berkaitan emisi gas karbon itu hanya sebagian kecil kan gitu ya. Tapi ternyata faktor-faktor lain itu juga berpengaruh seperti kemiskinan gitu ya, kemudian sampah dan limbah yang lainnya yang itu juga berkaitan dengan healthy tadi. Ya, jadi tiga hal ini menurut saya gitu ya. Ini menurut pandangan saya selama ini ya berkaitan dengan net zero healthy itu sangat dipengaruhi oleh pengelolaan ya, pengelolaan apa namanya limbah atau gas
yang terbuang ke atmosfer gitu ya. Dan kemudian satunya adalah kemiskinan. Nah, ternyata juga berkaitan dengan emisi gas karbon atau CO2, ternyata tidak hanya satu-satunya yang membuat apa namanya perubahan iklim, tapi juga metana atau CH4 gitu ya. Nah, ini sebetulnya yang berkaitan dengan karbon dan metana ini merupakan sebuah proses pelepasan gitu ya. Karbon ya berkait ke dioksida yang terjadi secara alami ya, alami gitu ya. Apakah itu tumbuh-tumbuhan dan sebagainya ataukah dipicu oleh aktivitas manusia ya seperti apa namanya penggundulan hutan gitu ya untuk kegiatan-kegiatan perkebunan, kemudian untuk kegiatan-kegiatan perumahan dan sebagainya. Kemudian juga eh, industri ya, industri secara tidak langsung juga mempengaruhi terhadap proses pelepasan karbon gitu ya ke apa namanya ke atmosfer itu ya dengan gas buangnya meskipun sekarang juga ada apa namanya aturan-aturan tertentu dari industri untuk lebih mengurangi gitu ya melepaskan karbon dioksida. Kemudian juga adanya konsumsi listrik, kemudian juga apa namanya kebakaran hutan gitu ya. Kemudian juga ada transportasi yang berkembang di terutama pada kota-kota gitu ya. Yang itu juga merupakan bagian dari pemicu ya, pemicu terjadinya gas karbon ataupun metana kan gitu ya. Jadi seperti sapi gitu ya. Sapi itu di daerah apa di Argentina dan sebagainya sudah diketahui bahwa sapi itu ya juga mengeluarkan CH4 dari kotoran-kotoran. Karena di daerah Amerika Selatan ya, perkembangan peternakan sapi demikian pesatnya gitu ya. Nah, itu akan berpengaruh juga seperti itu. Kemudian juga kebakaran hutan itu apakah sengaja atau tidak? Ya, karena dengan demikian luasnya terjadi kebakaran secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap apa namanya pelepasan karbon tersebut. Demikian juga pembangunan fisik, ya pembangunan fisik bangunan kan gitu ya, pembangunan bangunan gedung secara fisik ternyata itu menghasilkan 40% gitu ya dari seluruh ya, kegiatan-kegiatan pelepasan karbon ini. Nah, ini tentunya akan berpengaruh gitu ya, akan berpengaruh. Jadi proses-proses tersebut itu akan menghasilkan emisi ya di mana emisi itu emisi itu akan menghasilkan efek rumah kaca ya. Jadi efek rumah kaca itu kenapa terjadi perubahan iklim karena panas yang ditimbulkan itu tidak langsung tidak lepas ke atmosfer tapi akan membatasi gitu ya. Jadi akan membatasi karbon tersebut gitu ya, sehingga pelepasan panasnya itu tidak terserap 100% ke atmosfer tapi akan dikembalikan lagi ke dalam bumi sehingga akan terjadi perubahan iklim karena apa? Adanya peningkatan suhu ya, peningkatan suhu yang akan berpengaruh terhadap apa salah satunya itu adalah mencairnya es dan ini akan memberikan perubahan atau dampak yang sangat besar misalnya banjir dan sebagainya kan gitu ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan suhu yang meningkat, kemudian itu akan berpengaruh terhadap apa proses ya apa, proses penyerapan polusi yang dihasilkan oleh mobil gitu ya atau kebakaran yang sebelumnya itu terjadi. Nah, dengan demikian secara tidak langsung bahwa gas karbon ini akan memberikan pengaruh terhadap kualitas kesehatan lingkungan. Jadi menurunnya kualitas kesehatan lingkungan yang dapat kita lihat tadi ya seperti apa namanya suhu yang meningkat gitu ya di Amerika Serikat, kemudian juga khususnya di Indonesia itu terjadi polusi yang paling buruk gitu ya. Nah, itu kemudian juga apa pelepasan emisi gas karbon ini yang ternyata ya nomor 2 di seluruh dunia yang paling besar Brasil, setelah Brasil. Jadi dua negara ini yang paling besar. Yang negara-negara itu langsung apa meskipun saya nggak bisa memasukkan datanya gitu ya. Yang ketiga itu Malaysia-nya akan semakin kecil gitu. Yang nomor 3 itu sudah rentangnya semakin kecil. Nah, ini perlu menjadi pemahaman kita sebetulnya mengapa emisi gas karbon ini
sangat berpengaruh terhadap aspek ekologi kan gitu ya. Nah, mengapa munculnya kesehatan yang berkaitan dengan emisi gas karbon itu karena dampaknya langsung gitu ya, dampaknya langsung dan sebetulnya bukan persoalan ekologi saja, tapi juga persoalan manusia. Nah, kalau kemiskinan ya karena terjadi kalau kemiskinan itu terjadi kemiskinan yang diakibatkan oleh struktural secara struktural dan kultural gitu ya. Jadi struktural itu masalah budaya gitu ya. Sorry, struktural itu adalah kemampuan akses ya manusia terhadap kebijakan-kebijakan, terutama pada pencarian kerja. Nah, yang kedua, kultural itu turunan gitu ya. Jadi turun itu misalnya bapaknya miskin, anaknya miskin, bergaul dengan saya tidak apa namanya menunjuk bahwa orang miskin itu tidak baik, tapi ini ada sebuah kata di mana kemampuan seseorang gitu ya dalam mencapai sesuatu. Nah, ini akan terus turun temurun dalam arti kulturalnya. Jadi tadi anak itu mungkin karena tidak bisa sekolah sehingga dia hanya bekerja pada sektor non formal, kemudian ketemu dengan orang lain, menikah dan sebagainya yang apa yang juga setara sehingga akan memunculkan turunan-turunan gitu ya yang hampir sebagian besar itu menjadi miskin lagi. Nah, kalau kita lihat pada foto-foto di bawah ini, kemiskinan itu bisa terjadi pada ditunjukkan pada rumah tinggal, kemudian terjadi pada homeless gitu ya bahwa manusia itu tidak punya rumah kan gitu ya, hanya tinggal di jembatan, di pinggir ya di pinggir apa di bawah kolong jembatan dan sebagainya, di tepi di tepi kereta api dan sebagainya. Ya, kemudian muncul pekerjaan non formal, kemudian berkurangnya layanan umum dan permukiman yang buruk. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap faktor-faktor kesehatan itu. Jadi tidak hanya sebetulnya gas emisi, tapi faktor kemiskinan itu menjadi bagian penting gitu. Karena kemiskinan itu akan terbatasnya daya beli terhadap pangan, papan, dan sandang. Keterbatasan-keterbatasan ini maka misalnya keterbatasan ini maka berkaitan dengan pangan itu akan mengakibatkan sebetulnya kualitas kehidupan manusia itu semakin rendah. Keterbatasan daya beli terhadap papan, maka lingkungan tempat tinggal, ya kualitas lingkungan tempat tinggal akan menjadi menurun dan seterusnya. Kemudian akan berpengaruh terhadap kemampuan mengelola lingkungannya juga semakin rendah. Ya, kekumuhan yang terjadi itu dapat kemungkinan terbesar bahwa masyarakat itu lebih mementingkan mencari ya, pendapatan ekonomi daripada dibandingkan dengan mengelola lingkungan. Jadi dia lebih mementingkan perutnya terlebih dahulu. Mungkin dia tidak punya waktu untuk mengelola lingkungan yang lebih luas. Ya. Namun bukan hanya persoalan kemiskinan, tapi kekayaan yang berlebih pun juga akan mengakibatkan pemborosan gitu ya, pemborosan terhadap tanah, pemborosan terhadap bangunan, ya yang berkaitan dengan emisi gas karbon tadi. Nah, ini berujung gitu ya kalau kita keterkaitan dengan kemiskinan, maka akan menimbulkan kualitas kesehatan yang menurun juga. Demikian juga limbah padat, cair dan sebagainya gitu ya. Itu tadi faktor pengelolaan tadi gitu ya. Dan kemudian tidak hanya faktor pengelolaan, jadi munculnya limbah cair atau bukan sampah laut ya kita lihat bahwa ikan paus pun di dalam itunya sudah banyak gitu ya, banyak sampah kematian binatang itu juga terjadi karena apa namanya di dalam ikan paus ini kalau Bapak Ibu perhatikan ini ternyata isinya juga sampah semua. Jadi sebetulnya sampah itu sudah berdampak secara global gitu ya. Baik itu sampah rumah tangga atau sampah rumah sakit gitu ya, sampah industri atau limbah ya sebenarnya saya lebih baik ke limbah industri maupun limbah-limbah yang lainnya. Dan ini juga akan berkaitan dengan eh, menurunnya kualitas kesehatan. Jadi ada tiga faktor itu ya yang berkaitan dengan kualitas kesehatan yang menurun gitu ya. Nah, kalau tadi dikaitkan dengan net zero, maka ya kita lebih lebih menekankan pada sebetulnya prinsip-prinsip kesehatan masyarakat atau manusia secara individu seperti apa sih gitu ya.
seperti apa. Jadi sebetulnya yang paling penting di sini dalam konteks kesehatan adalah kesehatan tubuh atau fisik dan mentalnya yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Nah, ini yang kita perlu cermati gitu ya, bahwa eh, kesehatan itu tidak hanya faktor penyakit yang muncul, tapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang buruk juga. Nah, faktor lingkungan buruk itu adalah dapat dipengaruhi tadi ya, kegiatan-kegiatan industri dan sebagainya, atau kegiatan-kegiatan manusia itu yang tidak berstandar pada kualitas kesehatan. Nah, saya bagi dua di sini tidak kaitan dengan environmental health gitu ya. Ada yang kualitas lingkungan, ya seperti polusi udara, tanah dan air dan sebagainya, ya. Dan kemudian kualitas bangunan gitu ya, itu sangat dipengaruhi oleh bangunan itu apakah bisa menimbulkan penyakit atau tidak. Karena sangat dipengaruhi bahwa bangunan itu juga dapat menjadi tempat ya, jasa klinik kuman, serangga, pengerat, dan mungkin juga dimulai kimiawi yang dihasilkan oleh bangunan tersebut. Nah, yang terakhir adalah kualitas tadi manusianya. Jadi kalau dikaitkan dengan ini, maka kesehatan itu tidak bisa berdiri sendiri, kan gitu ya. Maksudnya bukan manusianya sehat saja, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan yang sehat dan bangunan yang sehat, kan gitu ya. Seperti itu. Mungkin kita tidak ketahui bahwa kalau misalnya cat itu mengandung plumbum dan sebagainya, yang itu akan mempengaruhi tubuh kita, kan gitu ya. Jadi saya melihatnya dari aspek itu yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, dari sini faktor yang penting itu adalah faktor yang berkaitan dengan lingkungan di luar di luar bangunan itu. Kemudian yang kedua adalah bangunan itu sendiri. Ya, jadi dua. Jadi dari aspek lingkungan dan aspek bangunannya. Saya mensoroti Mau Nana ngambil minum dulu. Oh iya. ya menyoroti gitu ya, menyoroti dua hal ini, yaitu lingkungan dan bangunan. Lingkungan dan bangunan. Yang berkaitan tadi net zero, yang berkaitan dengan gas emisi tadi, ya, emisi gas ya, sorry saya terbalik, emisi gas karbon tadi, yang berkaitan dua hal ini. Tapi sebetulnya yang berkaitan kesehatan tidak hanya dari emisi tadi, gitu ya. Nah, kalau kita masuk di dalam net zero emission, sebetulnya prinsipnya adalah adanya keseimbangan gitu ya antara jumlah emisi gas karbon ya, yang dihasilkan dari seluruh kegiatan, apakah yang bersifat alami atau kegiatan manusia, dengan penyerapan jumlah karbon ya oleh alam gitu ya, dengan berbagai sistemnya, apakah melalui tumbuhan, tanah, air, dan laut. Nah, ini yang kita cermati. Jadi sebetulnya keseimbangan net zero itu adalah sebuah proses keseimbangan. Jadi nol itu bukannya tidak ada gitu ya, tidak ada emisi, tapi juga kemampuan bumi ya, atau teknologi yang mampu menyerap itu, ya, yang mampu menyerap itu, atau kegiatan-kegiatan pengurangan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan emisi gas karbon melalui teknologi. Ya, misalnya contohnya adalah menggunakan mobil listrik dan sebagainya. Meskipun mobil listrik itu masih dipertanyakan gitu ya. Ya, kemarin ada kritik gitu ya, bahwa meskipun menggunakan baterai itu tidak mengeluarkan gas, ya, tidak mengeluarkan gas, tapi sebetulnya listrik itu di Indonesia masih menggunakan batu bara, kan gitu ya. Nah, pembakaran batu bara itu juga tetap menghasilkan emisi gas karbon. Ya, jadi tetap kan gitu ya. Jadi sebetulnya hanya memindahkan. Nah, ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan kita sebetulnya. Apakah listrik itu tetap menjadi andalan kita, ataukah menjadi semacam pengubahan, ya, pengubahan. Seperti itu. Nah, kalau kita berkaitan dengan pengurangan emisi, itu eh, adanya transisi ya ke energi yang terbarukan. Ya, yang terbarukan. Jadi beralih antara bahan bakar fosil prinsipnya kan gitu ya, ke sumber-sumber energi seperti angin, matahari, ataupun tenaga air gitu ya, yang itu tidak bisa habis gitu ya. Angin itu digunakan atau tidak digunakan ya seperti itu, tidak pernah berhenti. Demikian juga matahari.
ya energi matahari itu digunakan atau digunakan semuanya, dia tidak akan habis. Ya, karena energi selalu memancarkan, matahari selalu memancarkan energinya. Ya, demikian juga tenaga air. Itu itu menjadi energi yang terbatas, selalu baru dan tidak pernah berkurang. Kemudian yang kedua itu adalah efisiensi energi, meningkatkan efisiensi di bangunan atau di transportasi ataupun di industri. Demikian juga kita melakukan dalam pengurangan emisi, melakukan praktek-praktek yang berkelanjutan, yang praktek pertanian maupun konsumsi yang berkelanjutan. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan kompensasi karbon kan gitu ya, atau penyimpanan karbon. Kemudian yang kedua itu adalah aforestasi atau reforestasi, ya penanaman pohon atau penanaman pohon kembali atau reboisasi gitu ya, untuk menyerap CO2 dari atmosfer gitu ya. Nah, kemudian manajemen tanah dan laut, praktek yang meningkatkan kemampuan alam di tanah dan laut untuk menyerap karbon. Ya, ini ada beberapa tindakan-tindakan seperti itu untuk mengurangi emisi gas karbon. Ya, jadi praktek-praktek tersebut untuk mendukung net zero emission tersebut. Jadi saya masuk pada net zero emission-nya, mencoba untuk menyeimbangkan ya berkaitan dengan. Kalau tidak, nanti akan terjadi perubahan iklim yang semakin ekstrim kan gitu ya, semakin kacau, tidak bisa dipolakan gitu ya, karena suhu yang meningkat di dalam atmosfer itu akan mengganggu yang lainnya. Prosesnya bisa menjadi proses yang berderet gitu ya. Proses yang berderet misalnya begini. Saya pernah nonton itu ya. Saya pernah nonton hanya gara-gara angin yang angin yang lebih cepat ya. Kecepatannya lebih cepat gitu angin itu dibanding yang sebelumnya, itu akan menghancurkan seluruh tanaman yang ada di sana. Itu kalau nggak salah di daerah India atau di daerah mana itu. Jadi angin itu lebih cepat dari yang sebelum-sebelum. Mungkin bagi kita itu wajar, anginnya akan lebih cepat. Tapi sebetulnya dari aspek lingkungan itu akan menghancurkan pertanian yang ada di sana atau perkebunan. Ya kenapa? Hanya persoalan tawon sebetulnya. Ya, hanya persoalan tawon. Jadi tawon itu sebetulnya juga berkaitan dengan kecepatan angin gitu ya. Kecepatan angin di mana tawon itu bisa secara nyaman bergerak kan gitu. Tapi kalau semakin kencang, nah tawon-tawon ini akan berakibat macam-macam kan gitu ya. Artinya satu, tidak bisa membuahi kan gitu ya. Nah, dengan tidak bisa membuahi maka tanaman perkebunan atau apapun itu tidak terjadi buah sehingga hancur gitu ya. Jadi sebetulnya yang berkaitan dengan lingkungan atau ekologi atau efek rumah kaca itu dampaknya itu tidak hanya sederhana, meskipun dampaknya itu sederhana kan gitu ya, tapi akan berakibat yang fatal. Nah, ini kita harus perhitungkan dampak-dampak yang terjadi. Dampak-dampak terjadi karena perubahan iklim akan mengakibatkan perubahan seluruh gitu ya, proses yang ada di bumi. Seperti itu. Nah, kalau kita berkaitan net zero dengan healthy tadi atau kesehatan tadi, maka ada upaya menggabungkan konsep net zero ini gitu ya dengan prinsip-prinsip kesehatan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara emisi karbon dan kesehatan masyarakat. Nah, ini letak emisi karbon itu di mana yang berkaitan dengan masyarakat kan gitu ya. Artinya upaya untuk mengurai dampak lingkungan yang negatif sambil meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Ya, jadi bagaimana kita memasukkan dua unsur ini gitu ya. Sementara saya juga masih masih bagaimana keterkaitan ini bisa terjadi. Karena sebetulnya yang kesehatan yang kita rasakan itu adalah penyakit ya yang terdapat pada manusia dan mengakibatkan dampak negatifnya. Nah, bagaimana lingkungan itu bisa berpengaruh gitu ya dengan menurunnya dengan net zero tadi atau akibat dari efek rumah kaca itu terhadap kesehatan. Seperti itu. Tapi contoh-contoh yang ada di awal tadi itu sudah memperlihatkan gitu ya. Sudah memperlihatkan faktor-faktor net zero ini
berpengaruh terhadap kesehatan. Sebagai contoh, meningkatkan polusi. Seperti tadi ya, contohnya tadi. Perubahan iklim di mana salah satu negara terjadi peningkatan suhu yang ekstrim yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang ada di sana. Kalau tidak salah India pernah gitu ya, sehingga ada kematian yang diakibatkan dari perubahan suhu tadi. Nah, kalau yang berkaitan dengan net zero kemudian tadi kesehatan, maka yang di tengah ini ya itu ada tiga aspek gitu ya tadi ya, kembali ke mana, kembali pada definisi awalnya tadi, yaitu yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian dipengaruhi oleh manusia, kegiatan manusia tadi, dan bangunan. Ya, efeknya itu masuk pada bangunan, manusia, dan lingkungan. Akibat dari emisi gas karbon atau EGK. Nah, banyak faktor gitu ya, banyak faktor. Bahwa sampah itu juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap kesehatan secara langsung atau tidak langsung kan gitu ya. Secara langsung ya bahwa sampah itu akan mengakibatkan munculnya gas-gas ya, atau kimia-kimia yang berpengaruh terhadap kesehatan atau pada tubuh manusia. Atau sampah itu menimbulkan ya buangan zat cair itu ya, zat cair yang masuk ke tanah. Lindi ya, air lindi namanya. Itu sangat keras sekali, itu harus bisa merusak tanah, dan tanah itu sebenarnya bisa tandus gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita ada pengertian tentang net zero healthy, itu secara umum ya ada 4 aspek gitu ya. Yang pertama adalah peningkatan kualitas udara, mengurangi emisi karbon, kemudian penggunaan energi yang barukan, ya, kemudian mengembangkan ruang terbuka hijau, ya untuk meningkatkan kualitas udara yang terjadi, karena yang namanya ruang terbuka hijau itu adalah ruang terbuka yang ditanami oleh pohon-pohon gitu ya, yang ditanami oleh pohon-pohon di mana daun-daun itu akan menghasilkan O2 dan menyerap CO2. Tentu dalam hal ini pohon ini mempunyai tujuan itu gitu ya. Jadi pemilihan jenis pohon atau vegetasi itu juga harus cermat. Itu pertama. Ya. Kedua, peningkatan kualitas hidup akibat adanya pohon-pohon itu akan terjadi kondensasi. Ya, jadi sinar matahari ketika masuk dalam pohon akan terjadi penurunan suhu sehingga udara yang berada di bawahnya itu tidak panas. Dengan demikian akan menimbulkan udara yang segar yang masuk ke bangunan gitu ya, yang masuk ke bangunan. Sehingga sebetulnya bangunan yang sehat itu sebetulnya juga tidak berkaitan, tidak itu akibat dari bangunan, tapi sebetulnya berkaitan dengan lingkungan. Kemudian pengaturan ruang dalam, ya, bagaimana kita itu mengatur ruang dalam, ya, sehingga dapat memberi aliran udara segar di dalam bangunan tersebut. Itu satu. Ya. Kemudian yang kedua akan mengurangi kelembaban. Jadi sebetulnya udara masuk itu juga akan membawa O2, sehingga itu akan menjadi lebih segar dan memberi pengaruh terhadap kesehatan manusia. Ya, jadi kemudian yang kedua, angin itu juga bisa membawa uap air sehingga akan menurunkan tingkat kelembaban yang dapat mempengaruhi atau mengurangi jasa klinik, bau, dan sebagainya. Kemudian pengaturan ruang dalam itu akan menimbulkan atau bisa memasukkan cahaya gitu ya, cahaya matahari ya yang masuk untuk mengurangi gitu ya jasa klinik yang ada, kemudian udara menjadi lebih sehat gitu ya karena masuknya ultraviolet ya UV ke dalam ruang tersebut. Nah, kemudian juga adanya pengaruh ruang tapaknya. Ya, jadi peningkatan kualitas udara itu tidak hanya terjadi pada lingkungan sekitarnya, tapi juga terjadi pada pengaturan ruang dalam pada bangunan tersebut. Kemudian pada tapaknya, gitu ya, sehingga sebetulnya pengaturan ruang luar dalam tapak itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kondensasi, ya, untuk mengurangi suhu di luar bangunan dengan adanya vegetasi itu, ya. Kemudian meningkatkan O2 dan mengurangi
em, apa namanya, mungkin bisa mengurangi kelembaban. Nah ini penting gitu ya. Jadi pohon itu menjadi bagian penting di dalam lingkungan mikronya. Tidak ada pohon, apalagi di sana itu diperkeras semua gitu ya. Bangunan tidak akan berhasil yang berkaitan dengan kualitas udara tersebut. Karena apa? Karena lingkungan tidak bisa menghasilkan bayangan, kondensasi, atau suhu yang rendah yang masuk ke dalam bangunan. Ya, jadi kadang-kadang saya sendiri juga agak sedikit mengkritik gitu ya. Arsitektur tropis itu hanya melihat dari bangunan saja, ya. Tapi tidak diperlihatkan pada lingkungan sekitarnya. Karena sebetulnya bangunan tersebut itu sangat dipengaruhi oleh iklim mikro. Nah, iklim mikro itu dapat dibentuk dengan lingkungan mikronya. Ya, jadi mungkin ini bisa didiskusikan gitu ya. Tapi saya melihat itu dari dulu, saya melihat apa namanya arsitek atau ya arsitek itu selalu melihat bangunan itu dari bangunan ansih gitu ya, tidak melihat sekitarnya kan gitu ya. Jadi ini mungkin perlu dikembangkan bahwa pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan kesehatan atau pendekatan-pendekatan yang berkaitan ekologi itu harus berbasis pada lingkungan, berbasis pada lingkungan. Nah, ini bangunan yang ramah lingkungan gitu ya, ada desain yang berkelanjutan. Saya kira tadi sudah dijelaskan ya, menggunakan bahan yang ramah lingkungan atau bahan bangunan yang sehat gitu ya, bangunan yang bebas dari racun, kimia, bakteri, atau juga dari jejak-jejak karbonnya kan gitu ya. Kalau di standar bangunan gedung hijau itu jarak antara ya sumber dari bahan bangunan itu ke pembangunan itu tidak boleh lebih dari 1.000 kilo. Karena setelah lebih dari 1.000 kilo akan mengakibatkan tadi apa namanya jejak-jejak karbon tadi gitu yang berkaitan dengan transportasi. Kemudian yang ketiga itu ada efisiensi energi. Tentunya ya kita bisa menggunakan teknologi yang hemat energi gitu ya. Karena dengan efisiensi energi itu bisa mengurangi konsumsi energi. Dengan mengurangi konsumsi ini maka emisi karbon itu akan menurun gitu ya. Misalnya pemanfaatan pemanfaatan cahaya alami gitu ya. Kemudian pemanfaatan penghawaan alami. Kemudian penggunaan pencahayaan buatan yang diatur lebih efisien di dalam meletakkan lampu-lampu dan sebagainya. Kemudian juga yang menggunakan passive cooling gitu ya. Jadi bagaimana mengatur ruang yang di dalam itu supaya pendinginan udara terjadi secara pasif. Ya, secara pasif. Udara segar itu akan terjadi secara pasif, bukan secara aktif. Seperti itu. Kemudian yang berkaitan dengan kesehatan tentu kembali ke gaya hidup sehat. Misalnya itu terhadap makanan gitu ya yang sehat dan sifatnya lokal gitu ya. Kemudian aktivitas fisik ya ini sebenarnya gaya hidup ya. Net zero healthy itu berkaitan dengan gaya hidup manusia itu sendiri. Seperti itu. Di mana misalnya akan berbasis tumbuhan maka akan mengurangi konsumsi daging hewan. Seperti tadi itu hewan itu juga menghasilkan gas karbon. Disebut tadi metana tadi gitu ya. Kemudian sistem transportasi ya. Nah, sistem transportasi itu penggunaan transportasi umum ya. Kemudian penggunaan kendaraan listrik tapi ini masih dalam bentuk pertanyaan gitu ya. Tapi kemudian memanfaatkan infrastruktur sepeda dan pejalan kaki. Nah, ini di Indonesia masih susah gitu ya. Masih susah dikembangkan kan. Nah, Pak kemudian Tarigan, mohon ya. maaf, eh, mungkin 5 menit lagi. Oh iya, sebentar lagi nih, sebentar lagi ya. Ya, baik, Ya, terima kasih. ya. Nah, kemudian ada pengolahan limbah tadi ya, pembuatan kompos, pengalihan limbah, pemanasan hujan, dan daur ulang. Pada prinsipnya, eh, net zero itu dapat dikembangkan ketika pengelola limbah dan sampah pada bangunan gedung itu tidak keluar gitu ya. Jadi diselesaikan di dalam. Ya, seperti pembuangan air hujan itu diselesaikan di dalam, tidak dibuang keluar tanpa.
Ketika diolah dan digunakan kembali di dalam tapak itu, maka prinsip-prinsip net zero itu bisa berkembang dengan baik. Nah, ini bagaimana hubungan dengan arsitektur gitu ya, atau building gitu ya. Nah, sebenarnya tadi ada dua toh, jadi ada yang dipengaruhi lingkungan dan bangunan gedung. Nah, dalam prinsip bangunan gedung itu ada 7, yaitu pengelolaan tapak, hemat energi, hemat air, material yang ramah, ya, kemudian pengelolaan udara segar, kemudian pengelolaan limbah dan sampah. Ternyata dari bangunan gedung hijau itu yang berkaitan dengan net zero healthy itu ada pengelolaan tapak, gitu ya. Jadi tadi ya akan berpengaruh pada kesehatan. Ya, angin itu mengandung CO2 yang banyak. Ya, pemantulan sinar matahari ke perkerasan itu dengan menggunakan bahan bakar itu akan terjadi pengurangan pantulan gitu ya. Kemudian hemat energi, hemat air gitu ya, ada pengaruhnya tapi mungkin kecil. Kemudian yang paling penting itu adalah material yang ramah tadi. Tentu yang ramah lingkungan satu, kemudian yang ramah kimia dan sebagainya gitu yang tidak mempengaruhi kesehatan. Jadi ini saya kembalikan ke buildingnya, ya. Kemudian pengelolaan udara segar, ya, tadi diolah sudah pernah dibahas, kemudian limbah dan sampah. Nah, proses ini secara umum yang berkaitan dengan arsitektur akan berkaitan dengan ruang, bidang dan bentuk kan gitu ya. Yang berkaitan dengan arsitektur kan. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya building yang mungkin berkaitan dengan manajemen pengelolaan. Nah, ini yang merupakan bagian yang penting bagaimana bangunan yang sehat itu dapat atau dipengaruhi oleh faktor-faktor yang net zero tadi, yang persoalan energi, limbah, dan sebagainya. Nah, tantangan peluangnya ada apa? Ada 4 aspek, yaitu yang penting adalah kesadaran. Ya, bagi masyarakat, pengusaha, pemerintah itu dalam membangun hal ini, maka ada pentingnya adalah kesadaran. Ilmu itu ya diberikan, tapi kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat, pengusaha, pemerintah untuk mengembangkan hal ini mungkin percuma. Demikian juga pendidikan. Ya, pendidikan itu tidak hanya pendidikan secara kognitif, tapi juga afektif yang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian juga ekonomi. Ketika masyarakat miskin itu atau yang memiliki achievement semakin banyak, saya kira tidak akan mampu ya meningkatkan net zero healthy tadi. Demikian juga peran pemerintah dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan. Ya. Seperti ini. Nah, sebetulnya kesimpulannya sebetulnya proyek net zero healthy ini tidak dapat dilakukan secara terpisah, baik itu masyarakat atau manusianya atau individu dengan pemerintah, arsitek sebagai perancang dan builder sebagai pelaksana pembangunannya kan gitu. Itu tidak bisa terpisah berdiri sendiri. Sifatnya harus holistik, ya, saling terpadu begitu. Kemudian yang penting adalah kesadaran menjadi landasan penting dalam mencapai tujuan. Ya, bukan hanya ilmu tapi juga tindakan-tindakan nyata. Jadi begitu ya. Bapak Ibu, terima kasih. Waktu saya berikan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Pak Tarigan atas paparannya yang sangat menarik dan menyeluruh sekali itu. Namun nanti sebelum kita memasuki sesi pertanyaan, kita akan mendengarkan paparan dari Pak Ari terlebih dahulu, dan sebelumnya akan ada video terkait dengan program studi Doktor Arsitektur yang akan em, yang akan dipasang oleh host kami, Prof. Pur. Monggo, Prof. Unika Sugya Pranoto Semarang merupakan salah satu tempat terbaik untuk melanjutkan studi lanjut, khususnya bagi yang tertarik di bidang arsitektur dan kaitannya dengan dunia digital. Komunikasi itu bisa dibangun bersama dengan para dosen, para pembimbing untuk mewujudkan, menyelesaikan proses studi. Sekarang ini saya adalah staf pengajar di program studi arsitektur Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Mengambil studi S3 merupakan milestone bagi seseorang yang ingin berkarir di dunia akademis.
Dengan mengambil studi S3, kita dituntut untuk berpikir lebih kritis, mencari ide-ide inovatif, dan juga mencari topik riset yang memiliki novelty, serta sumbangsih kepada ilmu pengetahuan. Selama menjalani studi S3, kita dikenalkan berbagai macam hal baru terkait dengan bidang arsitektur dan kaitannya dengan teknologi digital. Layanan kepada mahasiswa pun sangat baik, di mana di setiap sesi perkuliahan, dosen-dosen memberikan bimbingan secara intensif, kemudian adanya kegiatan rutin webinar setiap bulan yang membahas topik-topik tertentu di bidang penelitian, dan juga adanya jurnal yang memuat artikel mengenai arsitektur digital yang dapat dihasilkan oleh para dosen maupun mahasiswa selama proses studi S3-nya. Arsitektur digital melalui Building Information Modeling adalah salah satu cara untuk memudahkan bagaimana aspek finansial di satu sisi, aspek komunikasi di sisi yang lain menjadi lebih efektif dipahami oleh masyarakat. Nah, dengan cara itu pula lah saya saat ini mengembangkannya melalui proses pembelajaran ini. Kurikulum di arsitektur digital Unika Sugiya Pranata sangat menarik. Mereka tidak hanya berorientasi pada doktor engineering, tetapi juga berorientasi pada philosophical doctor. Ada kurang lebih 3 alasan kenapa saya memilih Unika Sugiya Pranata Semarang sebagai tempat studi doktor saya. Yang pertama adalah konsentrasinya adalah konsentrasi digital, di mana di era sekarang ini kita memang harus mampu mau belajar tentang digital, karena dengan digital maka kita akan selalu beradaptasi dengan perkembangan di era sekarang maupun di era mendatang. Kemudian alasan yang kedua adalah sistem pembelajarannya yang masih online, sehingga memungkinkan saya dari pelosok timur Indonesia untuk ikut bergabung dalam perkuliahan S3. Kemudian yang alasan yang ketiga adalah karena dosen-dosennya yang friendly, yang bisa dekat dengan mahasiswa, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan dosen secara baik. Mari bergabung bersama program studi doktor arsitektur digital Unika Sugiya Pranata Semarang. Arsitektur digital Unika Sugiya Pranata menjadi salah satu alternatif yang dapat Anda pilih. Tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan kami di program studi doktor arsitektur konsentrasi digital di Unika Sugiya Pranata Semarang. Salam dari Kupang. Baik, terima kasih Prof. Pur. Saat ini kita akan mendengarkan narasumber berikutnya, yaitu Bapak Ari Dwi Jatmiko. Bapak Ari Dwi Jatmiko STMT merupakan mahasiswa program Doktor Arsitektur Konsentrasi Arsitektur Digital di Universitas Katolik Sugiya Pranata. Beliau juga merupakan dosen Prodi Arsitektur di Universitas Widya Kartika Surabaya, dan beliau juga ini yang terpenting juga adalah merupakan praktisi di Green Building Council Indonesia dan perwakilan di Provinsi Jawa Timur. Publikasi beliau diantaranya meliputi karya ilmiah yang berjudul Pemodelan Building Information Modeling, bangunan rumah sakit untuk pengecekan volume dan bentrokan. Nah, di acara ini beliau akan membawakan tema Net Zero Healthy juga. Kepada Bapak Ari, dipersilakan untuk memulai paparannya. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak Ari. Monggo. Ya, ya, terima kasih. Tadi Dr. Torigen sudah menjelaskan panjang lebar tentang net zero healthy gitu. Saya di sini juga akan mematik sesuatu ya, yaitu tentang sebagian kecil yang dimana ini menjadi concern untuk di bidang building gitu ya, tentang ventilasi. Yang selama ini ventilasi ini dianggap sambil lalu aja, karena semuanya harus dipecahkan dengan menggunakan apa itu
pengkondisian udara. Ya. Jadi ini tentang pemodelan hybrid ventilation untuk peningkatan indoor air quality. Jadi ini untuk rencana disertasi saya, jadi ada latar belakangnya yaitu masalah perubahan iklim. Di Indonesia itu sudah menandatangani masalah Paris Agreement ya tahun 2015. Terus habis itu gerakan hijau untuk World Green Building Council untuk Advancing Net Zero yang biasanya sudah ditetapkan tahun 2018 tetapi akan di-launch di tahun 2020 waktu itu. Terus ada kebutuhan rumah tinggal yang hemat energi dan sehat. Selain itu mungkin ada satu lagi yang baru yaitu Indonesia mencanangkan net zero emission tahun 2060. Di sini saya mengambil penelitian dengan latar belakang atau fokus penelitiannya yaitu pemodelan outlet untuk hybrid ventilation dengan melakukan pengujian computational fluid dynamic dengan lingkup sirkulasi udara dan solar induce dan diakhiri dengan pengujian purwarupa atau prototyping. Kita mulai dari apa yang ditetapkan oleh World Green Building Council itu tentang Advancing Net Zero yang dimana di tahun 2018 sudah menjadi pembicaraan bahwa tahun 2030 itu dicanangkan all new building must be operate at net zero carbon. Terus tahun 2050 itu 100% building itu masuk ke net zero carbon. Ya. Ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan karena kalau kita sekarang mengatakan net zero itu rata-rata orang langsung berpikiran renewable energy nomor satu itu. Padahal di sini yang kita perlu cermati bahwa yang pertama itu adalah mengukur dulu gitu. Mengukur dulu berapa sih kadar karbon kita, itu yang jauh lebih penting. Kemudian setelah diukur baru melakukan reduce terhadap energinya, baru kemudian membahas tentang generate energy. Jadi masalah renewable energy, baru melakukan improve. Jadi renewable energy itu adalah tahapan ketiga setelah kita dapat mengukur, kita dapat mengurangi, baru kita melakukan sampai akhirnya meningkatkan efisiensi energi pun ventilasi udara yang baik dan vegetasi itu yang menjadi hal yang penting, yaitu masalah desain pasif. Jadi dua hal ini yang menjadi sangat penting atau concern pertama sebelum melakukan kegiatan selanjutnya. Baru setelah itu dilakukan, ada audit dan sebagainya, baru kita masuk ke arah net zero dengan menggunakan energi terbarukan. Jadi sebutannya di sini adalah net zero ready. Ini di dalam rating tools-nya Green Building Council Indonesia. Nah, kita masuk ke indoor air quality. Nah, di indoor air quality itu ada beberapa hal yang menjadi concern gitu. Dari masalah CO2 gitu ya. Terus juga CO, humidity, terus volatile organic compound ya. Nah, dia juga ada mold, pollen, ada PM2,5, ada masalah bau, ada ya ini masalah keringat gitu ya, debu, ada bakteri dan sebagainya, terus ada humidity control, ada temperatur control. Nah, masalah maksudnya suhu. Nah, di sini kalau yang di bagian ini itu adalah pemecahannya adalah menggunakan ventilasi. Jadi ventilasi itu menjadi sesuatu yang paling penting.
Jadi unsur yang nanti indoor air quality yang akan diukur adalah masalah CO, CO2, humidity, dan VOC. Bisa juga yang ini merupakan pertengahan, perbatasan antara ventilasi dan purifikasi ya. Jadi menggunakan filter dan sebagainya. Nah, kalau kita mengatakan ventilasi, saya mengambil ada beberapa teori lama gitu ya, bahwa ventilasi yang dipergunakan itu mungkin ventilasi silang, ada ventilasi satu arah dan sebagainya. Nah, yang saya angkat adalah stack ventilation. Jadi merupakan bagian dari ventilasi silang, jadi memanfaatkan ketinggian untuk menciptakan perubahan tekanan. Karena dengan stack, ya ada perubahan tekanan. Jadi membantu udara panas naik ke atas dan keluar. Ya, stack ventilation ini kurang efektif untuk menunjang ventilasi alami di negara tropis diantaranya Indonesia. Jadi memang dirasa kurang efektif gitu ya. Nah, tapi nanti akan lihat. Jadi saya melihat dari yang positif dan juga negatif ya untuk masalah stack ventilation. Terus habis itu saya juga menerapkan prinsip fisika masalah Venturi effect, yaitu di mana saya berusaha mengambil udara di dalam ruang untuk saya buang keluar gitu. Jadi menggunakan prinsip Venturi atau Venturi effect. Ya, di sini bertambahnya energi kinetik menyebabkan energi potensial tekanan fluida berkurang. Jadi di sini tekanan fluidanya berkurang sehingga mengangkat air yang di sini ke atas. Dan ini juga berlaku dengan fluida yang lain, diantaranya udara. Jadi prinsip ini yang nanti akan dipergunakan selain stack ventilation. Nah, ini ada beberapa penerapan dari penelitian gitu ya. Jadi lebar bukaan atap sangat berpengaruh terhadap kinerja ventilasi Venturi cap. Dia sebutannya adalah Venturi cap. Juga sudut dari grill lebar horizontal dan pengarah angin, wind deflector ya. Jadi di sini diharapkan udara bisa mengalir ke atas, disedot ke atas, jadi sehingga terjadi sirkulasi udara dengan memanfaatkan Venturi effect. Dan itu saya juga menambahkan solar induce, yaitu bisa juga disebut juga solar chimney, yaitu dengan memanfaatkan panas sinar matahari sehingga ada udara yang tersedot dari bawah menuju ke atas. Jadi dengan ini terjadi suatu pergerakan udara. Ya. Kalau saya berpikir secara konseptualnya, jadi saya mengamati tren, terus memberikan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, fokus penelitian dan objek penelitiannya, tujuan dan sasarannya, terus habis itu melakukan desain penelitian ya. Dengan simulasi ada kemungkinan saya menggunakan artificial intelligence untuk masalah tipologi, terus ada computational fluid dynamics. Jadi saya di sini tujuannya adalah di perumahan. Jadi pengumpulan data, analisis kuantitatif tipologi perumahan, saya pakai di perumahan di Sidoarjo. Terus pengukuran lapangan tentang kualitas udara dalam ruang di perumahan di Sidoarjo. Terus ada pemodelan ventilasi udara ya, alami dengan analisis simulasi CFD. Simulasi CFD sistem ventilasi ke dalam topologi di perumahan Sidoarjo. Jadi dari yang ini itu membuat pengujian purwarupa, jadi sebelum yang ini. Terus habis itu dari hasil ini semua kita bahas di pembahasan hasil penelitian, perumusan hasil penelitian, dan kesimpulan dan rekomendasi. Nah, tapi kalau waktu saya mengangkat ventilasi udara alami, saya mendapati beberapa hal gitu ya, dari beberapa penelitian. Ada yang mengatakan positif, ada juga yang mengatakan negatif gitu. Jadi dari sini ventilasi alami meningkatkan kualitas udara dalam ruang,
ada beberapa penelitian dari Kumar, ada Vancantes, ya, Gonzales, sama Varmonpol, gitu ya. Terus ventilasi alami meningkatkan pergerakan udara dalam ruang oleh Gupta tahun 2021, sama 61,2% menguntungkan untuk penggunaan natural ventilation, tetapi penggunaan di aktualnya hanya 35% dari low tahun 2021. Tetapi ventilasi udara alami juga mengalami hal yang tidak menguntungkan. Jadi ventilasi udara alami harus diterapkan dalam kondisi tertentu agar efektif. Karena tadi Pak Tarikan juga sudah menjelaskan bahwa kondisi lingkungan atau microclimate di sekitar bangunan itu juga sangat harus diperhatikan. Terus habis itu ventilasi alami memiliki tantangan terhadap kenyamanan termal. Ini kejadian kalau memang panas di luar itu sudah ekstrim. Jadi dengan suhu yang kelewat tinggi gitu. Terus ventilasi alami dipengaruhi oleh polusi udara luar ruang. Jadi kalau umpamanya dekat jalan raya dan sebagainya seperti itu, tentunya polusi udara di luar ruang ada kemungkinan tidak baik. Nah, di sini saya merencanakan ada perpaduan antara ventilasi alami dan mekanis menjadi salah satu metode untuk mengkombinasikan keunggulan ventilasi alami dan mekanis. Jadi mekanis ini meliputi mechanical berupa kipas atau mechanical berupa HVAC. Jadi memang di GPJI kemarin memang ada pembicaraan tentang hybrid ventilation. Jadi itu yang mungkin akan saya angkat dan coba saya telusuri lebih lanjut kemungkinan-kemungkinannya untuk menuju ke sana. Terus gimana kerangka berpikirnya? Jadi di tahap pertama ya data awal dulu, data lokasi, bentuk rumah, mapping, ya, tipologi rumah. Dari sini nanti akhirnya saya bisa mendapatkan tipologinya. Oh, bukan kampung ya, ini di perumahan. Bentuk bangunannya, ya orientasi bangunan dan sebagainya. Terus gambar perencanaan sama pemodelan 3D untuk bangunannya. Saya menggunakan antara Revit, AutoCAD sama SketchUp. Terus habis itu di tahap ketiga, saya memodelkan untuk ventilasi udara alaminya. Jadi simulasi pergerakan udara di kawasan itu menjadi pertimbangan juga. Jadi ada pergerakan angin di sekitar bangunan. Juga ada simulasi radiasi panas dan selubung bangunan, terus simulasi konduksi panas. Jadi konduksi selubung bangunan sehingga panas itu mempengaruhi dari selubung bangunan. Semua ini, dua hal ini masuk ke dalam simulasi pergerakan udara di dalam rumah. Jadi di sini akhirnya memunculkan model outlet gitu ya. Terus habis itu di situ melakukan pengukuran purwarepa dan melakukan pembahasan dan penelitian. Jadi di sini saya banyak menggunakan ada Forma, ada Revit, ada AutoCAD, ada SketchUp, ada Autodesk CFD, terus BIM atau HTFlux, terus ada Autodesk Revit juga sama Autodesk CFD juga. Jadi ini adalah bagaimana saya berpikir untuk melakukannya. Nah, dari situ saya mencoba mencari kemungkinan simulasi CFD itu juga terhadap beberapa pendekatan tadi. Jadi ini dari efek Venturi, gitu ya. Dia penelitian tentang ventilasi alami ya di Hongaria. Dia menggunakan sebutannya adalah cakram Venturi. Jadi di bagian atas itu dia menggunakan cakram Venturi. Jadi dia berusaha dengan kecepatan anginnya akhirnya terbawa angin yang di dalam untuk terhembus ke atas. Nah, seperti itu. Jadi itu yang dilakukan. Jadi hal itu memungkinkan, tapi yang perlu kita perhatikan untuk kebutuhan yang lain. Terus masalah tadi, masalah solar chimney atau mungkin solar induce. Jadi di sini karena pemanasan dari sinar matahari, karena di Indonesia itu hampir
12 jam itu dipastikan ada sinar matahari karena kita berada di dekat Khatulistiwa. Jadi sinar matahari merupakan salah satu sumber yang cukup baik untuk kita manfaatkan. Jadi di sini dengan adanya wall semacam solar chimney begitu, dengan ada pemanasan akhirnya udara panas akan naik ke atas. Dengan kosongnya pada bagian ini, bagian dalam ini terjadi tekanan negatif sehingga udara yang di dalam akan beranjak keluar gitu ya. Nah, jadi di sini karena ini akhirnya menjadi negatif, akhirnya udara di luar itu bisa masuk ke dalam. Jadi aliran udara atau sirkulasi udara terjadi tanpa dibutuhkannya pergerakan udara di luar atau angin. Jadi tadi saya sudah sampaikan ada simulasi juga tentang lingkungan sekitar dan sebagainya. Itu saya sudah pernah mencoba, memang kalau dengan ada bangunan di sekitar ya, karena ini ada di perkotaan ya, ada bangunan di sekitar ya, ada pohon dan sebagainya, menjadi pergerakan anginnya tidak menentu. Bahkan kadang-kadang kita juga sering mengalami hampir tidak ada pergerakan angin gitu ya, karena Indonesia memang memiliki kecenderungan kecepatan anginnya rendah. Lain dengan negara-negara subtropis yang dimana kecepatan anginnya relatif lebih tinggi. Nah, di solar chimney ini ada faktor yang mempengaruhi, yaitu masalah geometri, ada instalasi kondisi, terus ada keadaan sekitar, environment, terus ada material usage, penggunaan materialnya, sama kebiasaan dari penggunanya. Jadi ini ada beberapa hal untuk di mana solar chimney ini bisa berpengaruh. Ini dari studi literatur yang disampaikan oleh Zhang tahun 2021. Nah, akhirnya saya mencoba, ini contoh untuk melakukan simulasinya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang saya lakukan. Jadi ini adalah apa itu outlet yang akan saya desain untuk membantu pergerakan udaranya. Jadi sehingga terjadi pergerakan udara untuk mendelete apa itu polutan yang ada di dalam ruang ya, dengan kondisi lingkungan sekitar baik ya, dengan kondisi lingkungan sekitar baik. Jadi ini secara simulasi yang menjadi variabel bebas atau mungkin yang bisa berubah, yaitu satu masalah lubang A itu adalah lubang masuk ya. Terus habis itu lubang B, ini lubang